Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita membaca tawassul Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jamil ulama'il amilin wal awliya'i wa suhada'i wa sholihin khususan awliya'u tis'a fi arti Jawa, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Muria, Maulana Malik Ibrahim wa usulihim wa furu'ihim wa ila khadatin jami' masyayikh lirboyo wa jami'il muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ila khadatin abaina wa abai abaimna wa jadina wa jaddatina wa ila khadatin khususan mu'alif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Syekh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pengajian sebelumnya kita masih membahas tentang sikap kita terhadap dunia. Jadi dikatakan dalam pengajian sebelumnya bahwa dunia itu harus disikapi dengan cara ditafakuri, dipikirkan, diambil ibrahnya gitu. Sehingga kita dapat memahami dunia ini, dan dunia ini bisa kita daya gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi kata Rasulullah, kata Sayyidina Ali ya, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, barang siapa yang memikirkan dunia, barang siapa yang mengambil ibrah, mengambil pelajaran terhadap dunia ini, maka dunia akan memberitahu kepada orang tersebut. Jadi selaras dengan hadis Nabi, tafakkaru fi khalqillah, berpikirlah kamu, merenungilah kamu terhadap makhluk Allah, yaitu merenungi semesta, merenungi dunia ini gitu. Dengan kita mempelajari, dengan kita merenungi alam semesta ini, kita merenungi dunia ini, maka dunia akan memberitahu rahasia-rahasianya gitu. Waqala, dan berkata ba'dul bulaghai, sebagian ulama ahli balaghah, apa yang dikatakan, innad dunya, sesungguhnya dunia, tuqbilu, itu menghadap, iqbalat talibi, seperti menghadapnya orang yang mencari.
Jadi kalau orang yang sedang mencari itu kan terus maju ke depan, itu kan. Sebagaimana dunia itu maju seperti majunya orang yang sedang mencari sesuatu. Wa tudabbiru, dan dunia itu berpaling, idbarul haribi, seperti berpalingnya orang yang lari. Itu. Jadi ketika dunia itu berpaling, ya dia berpaling, lalu kemudian seperti berpalingnya orang yang berlari. Watasilu, dan dunia itu menyambung atau menyambung, wisolal maluli, seperti nyambungnya orang yang memiliki rasa bosan. Jadi watasilu wisolal baluli, bisa dikatakan dunia itu bisa didapatkan, gitu, bisa wisol, sampai kepada kita seperti sampainya orang yang memiliki rasa bosan. Jadi kalau orang yang memiliki rasa bosan, ya artinya dunia itu kan selalu dikejar oleh setiap orang. Ketika tertangkap dunia itu, dia seperti tertangkapnya orang yang bosan. Artinya kalau kita kan bertemu dengan seseorang yang bosan, ya kan, bosan dengan kita, itu kan pertemuannya itu seperti pertemuan yang mengganjal, gitu kan. Jadi pertemuan yang tidak all out, gitu ya, pertemuan yang ada ganjalan, tidak loss, gitu, tidak tidak ada keikhlasan yang total, gitu. Jadi dunia itu kita menemukan dunia seperti kita menemui orang yang bosan, gitu ya, bosan dengan kita, ya seperti itu. Jadi kita gambarkan saja bagaimana kita bertemu dengan orang yang bosan bertemu dengan kita, merasa bosan dengan kita, ya seperti itulah pertemuan kita dengan dunia. Itu kata orang ahli balaghah, ya. Wa tafaruqa, dan berpisahnya dunia, firaqal ajuli, seperti berpisahnya orang yang terburu-buru atau orang yang bergegas, orang yang selalu ingin mensegerakan sesuatu. Jadi ketika kita pisah dengan dunia, perpisahannya itu seperti perpisahan orang yang buru-buru, gitu, buru-buru segera berpisah, gitu. Itu artinya kan bahwa hukum dunia itu meniscayakan adanya perpisahan, gitu. Jadi kita meraih dunia dan dunia pun akan berpisah dari kita. Gitu. Dunia itu bertemu dengan kita seperti kita bertemu dengan orang yang bosan dengan kita. Nah, sedangkan dunia itu berpisah dari kita seperti berpisahnya orang yang buru-buru, artinya ingin segera berpisah, gitu. Fa khairuha, maka adapun
kebaikannya dunia yasirun, itu sedikit, wa aishuha, adapun kehidupannya dunia qasiratun, itu pendek, wa iqbaluha, dan majunya atau menghadapnya dunia itu khodifatun, itu adalah bujuk rayu. Jadi ketika dunia kita maju, jangan terlena gitu makanya. Jadi itu dunia sedang merayu kita. Ketika kita meraih kemajuan dalam dunia. Waladzatuha, adapun nikmatnya atau lezatnya dunia, faniyatun, itu rusak, fana, sementara gitu ya. Jadi kelezatan dunia itu tidak abadi, tapi fana, sementara. Wa tabi'atuha, adapun konsekuensi ya kan, tanggung jawab ya, konsekuensi logis dari dunia itu baqiyatun, itu tetap kokoh ya kan. Artinya tabiat itu dalam hukum dunia itu ada aksi, reaksi, dan konsekuensi gitu kan. Nah, aksi, reaksi, dan konsekuensi itu adalah bersifat niscaya. Kalau kita malas, ya kan, kalau kita tidak membaca buku, tidak membaca kitab, berarti kita malas. Kalau kita malas, berarti konsekuensinya adalah bodoh, kan seperti itu. Kalau kita tidak bekerja, ya kan, karena kita tidak beraksi untuk melakukan pekerjaan, tidak mengeksekusi pekerjaan itu, konsekuensinya adalah kemalasan yang dari kita itu akan berakibat kita tidak mendapatkan upah, kita tidak mendapatkan uang untuk nafkah anak istri kita atau untuk kehidupan kita. Jadi itu konsekuensi dunia yang baqiyah itu tetap kekal gitu. Jadi aksi, reaksi, dan konsekuensi gitu kan. Jadi konsekuensi ini sifatnya adalah tabi'ah, jadi mengikuti apa yang aksi dan reaksi kita itu, dan sifatnya niscaya gitu. Faghtanim, maka kamu jarahlah. Artinya ibaratnya dalam perang itu ghanimah itu jarahan ya. Jadi kamu harus menjarah gitu. Apa yang dijarah? Ghafwataz zamani, terhadap lalainya masa. Terhadap lalainya masa, ay ghaflatahu, artinya masa yang lalai, masa yang lengang gitu, lalai. Wa intahaz, dan segeralah kamu mengambil, ya kan, fursotal imkani, terhadap kesempatan, al-imkan, kesempatan yang memungkinkan, ya kan. Jadi dalam dunia ini
masa yang melalaikan itu harus segera dijarah, lalu kemudian kamu harus segera mengambil kesempatan yang memungkinkan, fursatal imkan. Jadi ada pepatah, kalau ada kesempatan ambillah, karena jangan harap ada kesempatan untuk kedua kalinya. Itu. Nah, jadi itu rumus dunia. Gitu kan. Jadi segera ambil wantahaz fursatal imkani. Gitu kan. Segeralah ambil kesempatan yang memungkinkan. Artinya kesempatan emas. Wa khudh, dan ambillah kamu min nafsika, dari diri kamu sendiri, li nafsika, karena untuk diri kamu sendiri. Ya kan? Artinya apa yang kamu ambil dari dirimu berupa kualitas diri, skill, kemampuan, lalu kemudian kreativitas, ya inovasi, dan berbagai potensi dan berbagai hal-hal yang bisa digali dari diri kamu sendiri, itu segera kamu ambil. Khudh min nafsika li nafsika. Ambillah dari apa yang kamu miliki, gitu kan, karena untuk kamu sendiri, gitu. Wa tazawwad, dan carilah sangu itu bekal, carilah bekal, min yaumika, dari hari kamu saat ini, dari hari-harimu ini, li ghaddika, karena untuk hari depanmu, karena untuk masa depanmu. Menarik ini. Jadi masa depan itu ditentukan oleh masa sekarang ini. Hari depan itu ditentukan oleh hari ini, gitu. Wa tazawwad min yaumika li ghaddika. Jadi masa depan itu tergantung seberapa maksimalkah kita mendapatkan bekal, kita mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan untuk menyongsong masa depan, gitu. Yaitu menurut ahli balaghah. Jadi yang pertama, dalam menyikapi dunia ini, yang pertama segera mengambil kesempatan yang memungkinkan, yaitu kesempatan emas, karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Yang kedua, ambillah dari dirimu sendiri, berupa potensi diri, skill, kemampuan, lalu berbagai sesuatu yang bisa digali, seperti kreativitas, inovasi, yang ada di dalam diri kamu sendiri, untuk dirimu sendiri, gitu. Yang kedua, yang ketiga, maksimalkanlah hari ini, gitu ya, dengan bekerja, dengan aktivitas, dengan berbagai kesempatan yang bisa kita gunakan untuk untuk meraih bekal di masa depan, li ghaddika. Karena masa depan itu ditentukan oleh masa sekarang ini. Hari depan itu ditentukan oleh hari ini, gitu.
Itu kata orang ulama ahli balaghah. Menarik sekali. Waqala, dan berkata Wahab bin Munabbah, apa yang dikatakan Wahab? Matsalud dunya, ya kan, perumpamaannya dunia, wal akhirati, dan akhirat, matsalud dorrotaini, bagaikan dua perempuan yang dimadu. Madu dua gitu. Jadi dunia dan akhirat, kata Wahab bin Munabbah, itu seperti dua perempuan yang dimadu. Jadi kalau orang poligami, ya kan, itu kan punya perempuan dua, istri dua, dimadu. Nah, dunia dan akhirat itu seperti itu, seperti dua perempuan yang dimadu. In ardoita, ketika kamu ridho, gitu kan, ketika kamu ya ridho itu ketika kamu memberikan sesuatu, ketika kamu memasrahkan, ketika kamu pasrah, ketika kamu cinta, gitu kan. Ihdahuma, terhadap salah satu dari dorrotain itu, dari dua perempuan yang dimadu tadi. Nah, askhota, maka niscaya kamu membenci. Ya kan, al-ukhra, terhadap yang lainnya. Jadi ketika kamu ridho kepada salah satu dari perempuan istrimu yang dimadu itu, maka kamu benci kepada salah satu dari perempuan yang kamu poligami itu. Jadi itulah gambaran dunia, katanya. Ketika kamu, berarti kan ini kiasan. Jadi dunia dan akhirat itu seperti dua perempuan yang dipoligami, yang dimadu. Kalau kita mencintai salah satunya, maka berarti kita membenci salah satu yang lainnya. Berarti ini kiasannya, kalau kita ridho, cinta terhadap dunia, berarti kita membenci akhirat itu. Jadi ini dalam pandangan Wahab bin Munabbah. Jadi kalau dalam istilah ini, apa pandangan Wahab bin Munabbah ini, sepertinya gitu, saya menduga ini boleh jadi ini adalah gambaran masyarakat pada waktu itu, bahwa ternyata poligami itu sulit untuk harmonis. Tuh. Satu perempuan dengan perempuan yang lain, satu istri dengan istri yang lain, itu sulit hidup dalam tali kasih yang harmonis gitu. Karena ini dicontohkan dunia dan akhirat itu seperti dua perempuan yang dipoligami. Kalau kamu mencintai, ridho kepada satu istrimu, maka kamu berarti membenci istri keduamu. Itu. Nah, ini kan berarti gambaran sosial pada waktu itu, bahwa pada umumnya gitu, laki-laki yang punya dua istri itu sulit, atau mungkin tidak mungkin gitu, sulit untuk membagi cintanya. Karena ketika ridho atau cinta kepada satu
istrinya, maka dia membenci istri yang keduanya. Itu sebagaimana ketika seseorang yang mencintai dunia, maka dia membenci akhirat. Begitupun sebaliknya, ketika mencintai akhirat, berarti dia membenci dunia. Artinya ini pandangan subjektifnya Bapak Wahab bin Munabbah gitu. Tapi ini bisa menjadi gambaran sosial pada masa itu gitu. Waqala, dan berkata Abdul Hamid apa yang dikatakan Pak Abdul Hamid, ad-dunya, adapun dunia, manazilu itu adalah manazil, tempat-tempat, ya kan, pondokan-pondokan itu, ya tempat-tempat. Farohilun, maka adapun dunia itu adalah rohilun, tempatnya orang yang berangkat dari dunia menuju akhirat. Rohil. Jadi dunia ini adalah rohil, tempat perjalanan seseorang dari dunia menuju akhirat. Jadi rihlah, manazilur rihlah, jadi tempat perjalanan. Jadi kalau dalam istilahnya Taurat ya, kalau nggak salah, itu safar ya, pakainya perjalanan, safar. Jadi perjalanan makhluk menuju Allah, perjalanan makhluk dari dunia ke akhirat, rohil itu. Tapi kalau bahasa Arab modern, rohil, rihla itu artinya tur, ya, touring itu rihla gitu. Fanazilun, dan dunia itu adalah tempatnya orang yang turun, ya kan, beristirahat di dunia. Jadi rohil wa nazil. Jadi dunia ini adalah tempat transformasi gitu, dari dunia ke akhirat, gitu kan. Katakanlah dari bawah ke atas, dari atas ke bawah gitu. Rohil itu berarti dari bawah ke atas, nazil itu dari atas ke bawah. Jadi semacam dialektika langit dan bumi, atau transformasi kesadaran jiwa manusia dari kesadaran rendah menuju kesadaran high, kesadaran tinggi gitu. Nah, setelah mencapai kesadaran tinggi, nah itu turun lagi ke bawah untuk dikebumikan gitu. Jadi rohil wa nazil. Sebagaimana Rasulullah Isra Mi'raj itu, Rasulullah rohil, Isra, Isra Mi'raj itu dari bawah ke atas setelah mendapatkan misi dari Allah, lalu kemudian turun lagi untuk membumisasikan, mempribumisasikan apa yang didapat dari atas itu. Jadi itulah rohil dan nazil.
Waqala dan berkata ba'dul hukama'i, sebagian filosof atau sebagian bijak bestari, apa yang dikatakan ad-dunya, adapun dunia, ya kan, imma nikmatun, ada kalanya dunia itu siksa, nazilatun, yang turun, itu kan, wa imma, dan ada kalanya dunia itu ni'matun, nikmat, zailatun, yang pudar atau yang hilang. Ya, ini menarik, bahasa Arab itu nikmat dengan nikmat gitu kan. Bedanya qaf dengan mim saja itu artinya sangat jauh berbeda dan bahkan kontradiktif. Jadi kalau nikmat pakai qaf itu siksa, tapi kalau nikmat pakai ain itu kenikmatan gitu. Jadi memang dunia itu sifatnya adalah paradok gitu, ambivalen. Jadi ada siksa yang turun dan ada kenikmatan yang sirna gitu. Ada suka, ada duka, ada cinta, ada benci, gitu kan. Nah itu sifatnya dunia gitu. Ada langit bumi, ada laki-laki perempuan, ada suka duka, ada damai dan perang dan lain sebagainya seterusnya. Jadi paradok, dunia itu sifatnya paradok. Tapi dunia ini ada kalanya adalah siksa yang turun, dan ada kalanya nikmat yang hilang. Jadi meskipun ada nikmat itu sifatnya sementara gitu. Ya serba sementara, bukan hanya nikmat gitu. Waqila, dan dikatakan fi Manthuril Hikami, di dalam kitab Manthuril Hikam, apa yang dikatakan minad dunya, itu dari dunia, ala dunya, atas dunia, dalilun, ada dalil, ada sesuatu yang menunjukkan. Apa ini maksudnya? Jadi dari dunia itu ada dalil yang menunjukkan kepada dunia, ya kan? Jadi kalau kita artikan bahwa dunia ini adalah ayat, gitu. Dunia ini adalah dalil, gitu kan? Adalah petunjuk, ya kan? Yang menunjukkan, ya kan, bahwa eksistensi dunia ini, ya kan, ada zat yang mewujudkannya gitu, ya kan. Jadi dari dunia inilah muncul sebuah dalil gitu, sebuah tanda, sebuah petunjuk gitu. Dan petunjuk itu pun menunjukkan pada dunia bahwa dunia ini ada zat yang menciptakannya, itu kan. Ada zat yang menggerakkan awalnya, muharrik al-awal, penggerak pertama atau pencipta itu. Waqala, dan berkata asyairu, penyair, apa yang dikatakan, tamatta minal ayyami in kunta hazima fa innaka minha baina nahin wa amirin. Tamatta, kamu ambillah kenikmatan, sukacita gitu,
Ya kan, minal ayami, dari hari-hari. In kunta, ketika kamu ada, haziman, adalah orang yang mantap. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu, minha, dari ayam, dari hari-hari itu, bainanahin, itu berada di antara orang yang mencegah, wa amirin, dan orang yang memerintah. Ya kan? Ya, artinya ketika kamu mantap, kokoh gitu kan, maka kamu dapat menikmati kesenangan, sukacita dari hari-hari yang kamu lewati, dari hari-hari yang kamu jalani gitu. Tapi ingatlah bahwa sesungguhnya dari hari-hari yang kamu lewati itu kamu berada di antara larangan dan perintah gitu. Ya kan jadi selalu begitu di dunia ini, ada nahi, ada amar, ya kan? Ada larangan, ada perintah, ada positif, ada negatif, ada kebaikan, ada keburukan, ada cinta, ada benci gitu. Jadi yang tadi saya jelaskan tadi paradok. Jadi meskipun kamu itu dapat menikmati sukacita, kelezatan di hari-harimu yang kamu lewati, ketika kamu mantap, ketika kamu gagah gitu. Tapi sesungguhnya kamu itu berada di antara larangan dan perintah gitu. Artinya ya serba sementara gitu. Ida abqata, ketika melanggengkan atau mengekalkan ad-dunya, dunia, alal mar'i, atas seseorang, dinahu, terhadap agamanya, al-mar'i, fama, maka adapun sesuatu, fatahu, yang ma itu memutus terhadap al-mar'u, minha, dari dunia, falaisa, maka ma itu tidak ada, basairu, sesuatu yang membahayakan. Oh ya, jadi ketika dunia itu justru mengekalkan, mengokohkan agamanya seseorang, itu kan, maka sesuatu yang dapat memutuskan kamu dari dunia, ya falaisa basair, maka sesuatu itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang membahayakan. Jadi kehidupan dunia ini kan tergantung kitanya gitu. Apakah dunia itu ingin kita daya gunakan untuk mengokohkan agama kita, atau sebaliknya kita menjauh dari agama kita. Nah, makanya cinta dunia yang dilarang itu, hubbud dunia yang dilarang itu, seperti yang dijelaskan di depan, itu kalau kecintaan kita kepada dunia dan merusak urusan akhirat kita gitu. Cinta dunia yang dilarang itu, kita mabok dunia lalu melupakan agama kita, melupakan etika kita, melupakan sopan santun kita gitu. Nah, sebaliknya kalau dunia itu
justru melanggengkan atau mengokohkan agama seseorang, agama kita, ya maka itu tidak apa-apa. Itu. Fala ta'dil, maka janganlah menyamakan ad-dunya terhadap dunya, janaha ba'udah, terhadap sayap-sayapnya nyamuk. Jadi janganlah kamu menyamakan dunia ini seperti sayap-sayapnya nyamuk. Ya kan, sayap-sayap nyamuk kan rapuh gitu loh ya kan. Wala wazna darrin, dan janganlah kamu menyamakan dunia terhadap bobot semut. Gitu. Min jenahin, dari sayap, li thairin, bagi manuk, gitu, bagi burung. Ya, jadi artinya dunia ini tidak bisa kita samakan seperti sayap-sayapnya nyamuk, atau juga tidak kita boleh samakan seperti beratnya semut, atau tidak boleh kita samakan dunia ini seperti sayap-sayapnya burung. Itu. Fama rodiya, tidak ridho ad-dunya thawaban, terhadap pahala, li mu'minin, bagi orang mukmin, wala rodiya, dan tidak ridho ad-dunya jazaan, terhadap balasan, lil kafiri, bagi orang yang kafir. Iya kan? Ya, jadi kan kalau kita mengikuti ini ya, ada banyak istilah bahwa ada siksa dunia gitu kan. Ya kan, ada siksa dunia. Nah, dunia ini itu tidak ridho, gitu kan, memberikan pahala kepada orang mukmin, tidak ridho memberi balasan kepada orang kafir, karena di sana dunia ini sebagai saksi dari apa yang pernah kita lakukan di dunia ini, sehingga dunia ini tidak mudah menjudgment, tidak mudah mengapresiasi terhadap orang mukmin ataupun orang kafir. Orang mukmin mendapatkan pahala, orang kafir mendapatkan siksa misalkan. Nah, makanya kan sebenarnya ada adab kubur, ya kan, ada siksa kubur ya, sebelum dibawa ke akhirat, itu ada semacam siksa kubur, dan itu bumi yang bersaksi, ya kan. Waruya, dan diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, itu berkata Nabi itu, ad-dunya, adapun dunia, yaumani, itu hanya ada 2 hari. Dunia itu hanya ada 2 hari. Apa saja? Yaumu farhin, yang pertama adalah hari kebahagiaan, hari di mana kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberuntungan, mendapatkan nikmat, mendapatkan
apa yang diinginkan gitu, cita-cita, keberhasilan, kemenangan. Wa yaumu hammin, dan yang kedua adalah hari keprihatinan, hari galau, hari kesedihan, hari ketidakberuntungan gitu. Jadi dunia itu kata Nabi hanya ada 2 hari. Itu hari yang pertama yaumu farhin dan yaumu hammin. Hari kebahagiaan atau hari keprihatinan. Wakilahuma, adapun salah satu dari yaumu farhin wa yaumu hammin itu zailun, itu hilang. Wakilahuma, adapun keduanya gitu. Adapun seluruh dari keduanya itu yaumu farhin wa yaumu hammin itu zailun, hilang. Anka, dari kamu. Jadi hari galaumu, hari sukacitamu, hari cintamu, hari Valentine Day gitu ya, Yaumul Farh, hari keprihatinan, itu semua akan hilang dari kamu gitu. Fada'au, kemudian kamu tinggalkanlah kamu sekalian ma, terhadap sesuatu yazulu, yang akan sirna, yang akan hilang. Jadi kamu tinggalkan saja sesuatu yang akan hilang itu. Wa atbi'u, dan ikutilah fa'atbi'u, dan bersusah payahlah kamu sekalian, bikinlah susah payah nufusakum, terhadap diri kamu sekalian, bil amali, dengan amal, lima, karena sesuatu, la yazulu, yang tidak bakalan hilang. Jadi gitu. Jadi tinggalkanlah sesuatu yang hilang, yang akan hilang, yang tidak abadi, yang sirna gitu. Dan bersungguh-sungguhlah, berpayah-payahlah diri kamu untuk mengamalkan bagi sesuatu yang tidak pernah hilang, tidak pernah sirna, yaitu ya Allah itu. Ya kan? Jadi amal kita bersusah payah untuk mengamalkan sesuatu yang orientasinya itu kepada sesuatu atau kepada Allah gitu, yang kekal, yang abadi, yang tidak sirna gitu. Wa qala, dan berkata Isa ibni Maryam alaihissalam, la tunazi'u. Nah, ini menarik. Janganlah kamu sekalian menentang itu, berlawanan gitu, ahlad dunya, terhadap ahli dunia, fi dunyanihim, di dalam dunianya ahli dunia. Fayunazi'ukum, maka nanti ahli dunia itu juga akan menentang, melawan terhadap kamu sekalian, fi dinikum, di dalam agama kamu sekalian. Itu. Fala dunyahum, maka tidak ada dunianya ahli dunia itu, asbatum, itu kamu peroleh. Waladinakum, dan tidak agama kamu sekalian, abqaitum, itu dapat kamu kekalkan. Nah, ini menarik. Jadi janganlah kamu melawan ahli dunia dalam dunianya, itu kan. Artinya kamu jangan melawan yang ahli materi gitu loh.
Karena kalau kamu melawan, maka mereka pun akan melawan kamu, melawan agamamu gitu. Artinya dalam bahasa ekstrimnya akan merusak agamamu gitu. Sehingga kamu tidak bisa memperoleh dunia, dan juga kamu pun tidak bisa mengekalkan, mengokohkan, mengeksistensikan agamamu. Nah, ini menarik ini. Jadi di dunia ini, ya kan, ada orang-orang yang ahli dunia, artinya orang yang sangat mementingkan materi gitu ya kan. Ya kan? Dan ada orang-orang yang selain mencari materi juga sangat mementingkan agama. Gitu. Nah, ketika orang-orang yang mementingkan agama ini itu menentang, clash dengan orang yang mementingkan dunia, mementingkan materi itu, maka katanya orang yang mementingkan materi itu ya akan melawan kamu, itu akan menentang kamu sehingga kamu dunia kamu tidak dapat, agama pun tidak bisa kamu pertahankan, agama pun tidak bisa kamu kokohkan gitu. Jadi makanya ini menarik kalau kita mengambil pelajaran dari Wali Songo itu. Wali Songo sebagiannya datang ke sini sambil berdagang, sambil dakwah, bahkan mungkin menikah dengan perempuan pribumi. Mereka datang ke sini itu bukan dengan cara tanazu, bukan dengan cara melawan, bukan dengan cara regresi, bukan dengan cara invasi, ekspansi gitu. Tidak gitu. Sebab Wali Songo datang ke sini ya tetap sambil dagang, baik dengan para pengusaha pada waktu itu, para pedagang ahli dunia, baik dengan raja yang berkuasa di sini, baik dengan masyarakatnya, sehingga dia dapat mengokohkan agamanya dan juga dapat meraih ma'isyah atau dunia. Nah, ini menarik sekali. Di sini katakan jangan sekali-kali itu menentang, clash, konflik dengan orang-orang yang ahli dunia, maksudnya yang memiliki logistik, memiliki pundi-pundi kekayaan. Jangan bertentangan dengan mereka, karena kalau bertentangan dengan mereka, katanya, maka mereka pun akan menentang kita. Kalau kita clash, bentrok dengan mereka, chaos gitu kan, maka dunia kita tidak dapat kita peroleh, agama pun kita tidak dapat mengokohkannya, atau kita tidak dapat mengeksistensikan agama kita, karena dalam keadaan tanazu, dalam keadaan saling menyerang, saling mengalahkan, saling berlawanan, bertentangan, dan itu tidak baik. Artinya Nabi Isa ingin katakan bahwa kita harus hidup damai.
Itu harus hidup damai agar ekonomi kita establis, ekonomi kita kokoh, ya kan? Tapi juga agama kita juga kokoh, itu. Agama kita juga eksis, gitu. Waqala, dan ya ini berarti Nabi Isa mengajarkan kita tidak boleh konfrontasi, gitu. Harus soft, gitu. Waqala, dan berkata Ali bin Abi Thalib, apa yang dikatakan, la takun, janganlah kamu ada, mimman, dari bagian dari seseorang, yaqulu, yang berkata, man itu fid dunya, di dalam dunia, yaqul zahidina, seperti perkataannya orang-orang yang zuhud, wa ya'malu, dan man itu bekerja atau beramal, fiha, di dalam dunia, amalar raghibina, seperti amalnya orang-orang yang cinta dunia. Iya, menarik ini. Fa in u'tiya, maka ketika diberi man itu minha, dari dunia, lam yashba, maka man itu tidak merasa kenyang. Wa in muni'a, dan ketika dicegah man itu minha, dari dunia, lam yaqna, maka man itu tidak menerimanya. Ya'jizu, di mana man itu lemah, an syukrima, dari mensyukuri sesuatu, utia, yang man itu, seseorang itu diberi sesuatu itu. Ini. Jadi Ali bin Abi Thalib itu mengatakan gini, janganlah kamu menjadi bagian dari orang yang berkata di dunia seperti, ya kan, seperti perkataannya orang yang asketis, seperti perkataannya orang zuhud, tapi bekerjanya, tapi beramalnya di dunia ini seperti bekerjanya atau seperti amalnya orang yang mencintai dunia. Jadi kan zuhud, orang zuhud itu kan sederhana dan tidak mencintai dunia. Nah, janganlah kamu, katanya, menyikapi dunia ini dalam ucapanmu seolah-olah kamu tidak mencintai dunia sebagaimana orang-orang zuhud. Tapi dalam prakteknya kamu justru seperti bekerjanya orang-orang yang mencintai dunia. Artinya tidak seia sekata antara ucapan dan perbuatannya, gitu. Nah, sehingga kalau demikian maka kamu diberi sesuatu yang kalau demikian, katanya, ketika kamu diberi dunia, ya kan, diberi rizki, kamu tidak pernah kenyang, gitu. Selalu merasa kurang, selalu merasa haus, selalu merasa lapar. Seberapapun rizki yang diberikan kepadamu, kamu merasa tetap lapar. Dan ketika kamu tidak mendapatkan bagian dari dunia, kamu protes, kamu tidak terima, gitu. Nah, orang yang semacam ini adalah orang yang tidak mampu untuk mensyukuri segala sesuatu yang diberinya, yang Allah berikan kepadanya. Wayam bagi, dan sebaiknya, wayab tari, dan seseorang itu mencari az-ziyadata, terhadap tambahan,
Fima, di dalam sesuatu bakia yang tersisa. Wayanha, dan man itu mencegah nasa terhadap manusia. Walayantahi, sedangkan man itu sendiri tidak berhenti. Wayakmuru, dan seorang itu memerintahkan bima, dengan sesuatu layati, yang tidak mendatangi man. Yuhibbu, man itu cinta, as-solihina, terhadap orang-orang solih. Wala ya'malu, tapi orang itu tidak mengamalkan bi'amalihim, dengan amal-amalnya orang soleh. Ya, wa yubghidu, dan membenci man itu at-talihina, terhadap orang-orang yang buruk amalnya. Wahwa, adapun man, minhum, itu justru bagian dari talih itu. Ya, ini orang yang paradok, orang yang tidak seia sekata antara mulut dan perbuatannya, antara perkataan dengan amalnya. Jadi dia mencintai orang soleh, tapi dia tidak beramal, tidak bekerja, tidak melakukan seperti amal perbuatannya orang soleh itu. Dia membenci orang toleh, orang-orang yang buruk amalnya, tapi dia sendiri bagian dari toleh itu, bagian dari orang yang buruk amalnya itu. Ini menarik juga. Jadi bahasa Arab itu tadi kan nikmah dengan ni'mah, sekarang solih dengan toleh gitu. Kalau solih berarti kan orang yang baik, kalau toleh kebalikannya, yaitu orang yang buruk itu. Jadi dia di mulutnya itu seakan-akan mencintai orang alim, orang yang soleh, tapi perbuatannya tidak seperti perbuatannya orang soleh, orang alim. Dia membenci, di mulutnya membenci orang yang buruk, tapi justru dia adalah bagian dari orang yang buruk itu. Waqala, dan berkata Al-Hasan Basri, Hasan Basri. Apa yang dikatakan Hasan Basri? Ad-dunya, adapun dunia, kulluha, seluruh dunia itu, ghammun, sedih. Seluruh dunia itu adalah sedih, katanya. Fama, maka adapun sesuatu, kana yang ada, ma'ita minha dari dunia, min sururin dari kebahagiaan, fahuwa, maka adapun man, ribhun, itu orang yang mendapatkan untung. Jadi seluruh dunia itu sedih, katanya. Barang siapa yang meraih bagian dari dunia itu, meraih kebahagiaan, maka dia adalah orang yang beruntung, orang yang mendapatkan laba gitu. Waqala, dan berkata ba'dul ulama'i, sebagian ulama, inna dunya, sesungguhnya dunia, katsiratut taghyiri, katsiratut taghyiri, sesungguhnya dunia itu banyak terjadi perubahan.
sari'atut tankiri, dan sangat cepat apa namanya wa syadidatul muskiri, ia sangat memabukkan. Daimatul ghadri, dan selamanya bujukan ya. Ghadri itu bujukan yang abadi. Jadi sebagian ulama mengatakan dunia itu banyak perubahan, lalu kemudian sangat membius, sangat muskir, yang memabukkan, dan bujukan yang abadi gitu. Fakta, maka putuslah kamu asbabal hawa, terhadap sebab-sebab hawa, cinta atau nafsu, an qalbika, dari hati kamu. Waj'al, dan jadikanlah kamu ab'ada amlakin, terhadap lebih jauhnya angan-angan kamu, baqiyata yaumika, di sisa harimu. Wakun, dan jadikanlah kamu ka'antaro, seperti kamu melihat thawaba a'malika, terhadap pahala amal-amal kamu. Jadi kamu, kata ulama ini, harus memutus sebab-sebab yang dapat menimbulkan nafsu dari hatimu, karena itulah sumbernya gitu. Sumbernya di mana kamu akan terbius, kamu akan teracuni, gitu. Kamu akan muskir, mabok gitu, dan kamu akan terbujuk gitu, karena kamu tidak memutus penyebab-penyebab yang menimbulkan hatimu itu bernafsu gitu. Jadi nafsu, ambisi, hawa itu kan ada asbabnya gitu. Nah, sebab-sebabnya itulah yang segera diputus agar tidak dapat merangsang, agar tidak dapat memunculkan benih-benih cinta, benih-benih nafsu gitu ya. Waqala, dan berkata ba'dul hukama'i, sebagian filosof, apa yang dikatakan ad-dunya, adapun dunya, imma musibatun, ada kalanya musibah, ya kan, mujiatun, yang menyakitkan, wa imma maniyatun, ada kalanya dunia itu kematian, mufjimatun, yang mengagetkan. Jadi para filosof dengan dramatisnya mengatakan dunia itu ada kalanya musibah yang menyakitkan, ada kalanya dunia itu adalah kematian yang mengagetkan. Waqala, dan berkata asyairu, penyair, khalli dunyaka innaha yaqubil khaira syarruha, hiya ummun takuf min nasliha man yabarruha. Khalli, ya kan, lepaskanlah kamu dunyaka, terhadap dunia kamu, innaha, karena sesungguhnya dunia, yaqubi, mengiring-iringi, al khaira, terhadap kebaikan, syarruha, keburukannya dunia.
Wah, menarik ini. Lepaskanlah kamu terhadap duniamu, karena sesungguhnya dunia itu adalah berisi keburukan dunia akan senantiasa mengiringi kebaikan. Jadi artinya di dunia itu kebaikan itu selalu diiringi oleh keburukan. Iya. Iya kan, jadi kalau ada kebaikan ya pasti ada keburukan. Seringkali kita berbuat baik itu karena kita meninggalkan keburukan, gitu. Jadi kebaikan adalah keburukan yang ditinggalkan, gitu kan. Keburukan adalah kebaikan yang ditinggalkan, gitu. Jadi ketika kita meninggalkan keburukan, ya berarti kita sedang melakukan kebaikan. Ketika kita meninggalkan kebaikan, berarti kita sedang melakukan keburukan. Jadi selalu berdampingan. Jadi itulah dunia. Wahia, adapun dunia, umun itu adalah induk. Ta'uk yang doraka, yang durhaka. Min nasliha, dari anak-anaknya man terhadap seorang, ya berruha, yang man itu baik terhadap Jadi dunia itu adalah induk, di mana ya induk dari anak-anaknya, di mana induk itu telah doraka atau telah khianat terhadap orang yang selama ini berbuat baik terhadapnya. Ini sastra ya, tinggi ya, perlu direnungkan ini. Wa kullu nafsin, jangan. Adapun setiap diri seseorang, fa innaha, maka sesungguhnya nafas, tabtaghi, itu mencari, ma terhadap sesuatu, yasurruha, yang ma itu membahagiakan terhadap nafas. Kullu nafsin fa innaha tabtaghi ma yasurruha. Setiap diri manusia itu senantiasa mencari sesuatu yang dapat membahagiakannya. Wal manaya, adapun kematian, tasuquha, ya akan menggiring manaya itu terhadap nafas. Wal amani, adapun angan-angan, tahurruha, itu angan-angan itu membujuk terhadap nafas. Ya kan, kematian itu akan menggiring, menggiring dia ke alam akhirat itu. Dan angan-angan itu selalu akan membujuk, merayu seseorang. Faidas tahlat, maka ketika manis, janni, dunia yang dirasakan, aqaba, maka mengganti, halawata, terhadap manis, murruha, pahitnya dunia. Ya kan, ketika dunia ini terasa manis, gitu kan maksudnya, maka kepahitan dunia ini akan mengganti kemanisan tersebut. Jadi kadang kita mencicipi dunia itu dengan rasa manis, maka pahitnya dunia itu akan mengganti manis itu. Jadi
kadang pahit, kadang manis. Itulah dunia gitu. Yastawi sama fi dorihihi, di dalam kuburannya kullu nafsin, abdu ardin, budaknya bumi, wa hurruha, dan orang merdekanya bumi. Itulah. Ini kesetaraannya antara budak, ya kan, dan orang merdeka di atas bumi ini. Itu kelak nanti di kuburannya ya sama. Sama-sama dikubur, sama-sama sendirian di kubur itu, sama-sama akan diinterogasi oleh Munkar Nakir, akan sama-sama merasakan kalau ahli maksiat azab kubur, akan merasakan nikmat kubur kalau ahli ibadah. Lalu kemudian di hadapan Allah sama gitu. Ini nilai kesetaraan. Yastawi fi dorihihi abdu ardin wa hurruha. Itu kan. Jadi kelas sosial, baik budak ataupun raja, baik budak amat ataupun orang yang merdeka, baik kelas proletar, kelas buruh maupun kelas borjuis, kelas pemodal, semua kelas sosial yang ada di atas bumi ini akan sama, gitu kan, di dalam alam kubur. Itu fi dorihihi, di dalam kubur setiap orang sama. Hilanglah status sosial, hilanglah kelas sosial yang dinikmati pada saat hidup di atas bumi. Itu. Ya. Jadi yastawi fi dorihihi abdu ardin wa hurruha. Jadi dalam syair ini ada berapa syair nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya kan? Syair ini hendak dikatakan bahwa di dunia ini ada kebaikan yang selalu berdampingan dengan keburukan. Ya kan? Lalu kemudian ada manis, ya kan? Yang manis yang kita cecap, yang kita rasakan, dan juga ada kepahitan dunia. Kepahitan dunia, pahit dunia mengganti manisnya dunia. Begitupun sebaliknya, ya kan? Lalu kemudian angan-angan selalu membujuk. Lalu kemudian setiap diri manusia itu ingin selalu mencari sesuatu yang membahagiakan dirinya. Gitu kan. Nah, tapi ingat di dalam syair terakhir, yastawi fi dorihihi abdu ardin wa hurruha. Artinya bahwa seseorang yang hidupnya itu mendapatkan manis, madu kehidupan, seseorang yang dalam hidupnya itu mendapatkan pahitnya hidup, setiap orang yang di situ terbujuk oleh angan-angannya, dan orang-orang yang berbagai macam itu ketika di kuburan itu sama, memiliki kelas yang sama, egaliter, ya, sama, musawa, itu sama-sama, tidak ada kelas sosial kalau sudah di kuburan, alam kubur. Karena itu di dunia tidak perlu ada yang disombongkan, karena kesombongan itu
adalah penyebab munculnya misalkan diskriminasi, ya kan, munculnya kecongkakan, munculnya kelas sosial yang tajam, yang berdampak pada sikap keadilan kita atau ketidakadilan kita. Nah, karena kematian itu adalah nasihat yang paling baik untuk kita sadar bahwa kelak nanti di kuburan nasib kita sama. Baik anaknya pejabat, orang biasa, rakyat biasa, itu semua ketika mati di alam kubur itu derajatnya sama, sama-sama dikubur di bumi, sama-sama merasakan alam kubur, dan kelak nanti sama-sama di akhirat. Nah, pengajian pada malam hari ini mungkin dicukupkan sekian. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.